Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar, selamat bertemu kembali dengan Umi Nizania. Para pembelajar, jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Cara kita bersyukur adalah untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas diri kita. Para pembelajar, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk bisa tumbuh, tumbuhan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, berupa gen dan hormon. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan, membawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon. Setiap sel akan mewarisi gen dari induknya. Hormon disebut juga dengan fitohormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon. Hormon tumbuhan berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan ada yang menghambat pertumbuhan. Hormon tumbuhan yaitu oksin, gibrelin, sitokinin, asam absisat, etilin, asam tromalin, dan kalin. Hormon oksin berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel, sebagai pemacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung, merangsang pembelahan sel-sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, merangsang perkembangan akar lateral, menyebabkan pembengkokan batang, membentuk akar adventif pada tanaman yang dibiakkan dengan stek, membentuk buah partenokarpi, menghambat pertumbuhan tunas lateral, mempercepat terjadinya diferensiasi di daerah meristem dan pengguguran atau absisi. Oksin rusak bila terkena cahaya. Fungsi hormon gibrelin: merangsang pembelahan sel, merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase dalam perkecambahan, merangsang pembentukan tunas akar, menghilangkan dormansi biji, merangsang munculnya bunga sebelum waktunya, merangsang pertumbuhan buah secara partenokarpi. Gibrelin dapat mengubah tanaman kerdil menjadi 3-5 kali lebih tinggi. Sitokinin berfungsi merangsang pembelahan sel, merangsang pembentukan tunas lateral, menghambat efek dominansi apikal oleh oksin, menunda penuaan, memacu perkembangan kloroplas dan pembentukan koleoptil, dan mempertahankan kesegaran jaringan. Sitokinin banyak terdapat pada organ muda, misalkan pada biji, buah, dan daun, dan ada di ujung akar. Sitokinin dibuat di akar. Hormon absisat berfungsi menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menunda pertumbuhan atau dormansi, merangsang penutupan mulut daun pada musim kering, membantu peluruhan daun pada musim kering. Asam absisat ditemukan oleh Adikolt. Nama asam absisat berasal dari kemampuan zat ini untuk mendorong absisi.
Gas etilen berfungsi merangsang pemasakan buah, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan menahan pemanjangan batang, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Kombinasi etilen dengan auksin dapat memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Sedangkan kombinasi etilen dengan gibrelin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Gas etilen ditemukan oleh Gen. Nama perdagangan gas etilen adalah karbid. Asam traumalin atau disebut juga dengan hormon luka, berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Kalin berfungsi risokalin untuk merangsang pembentukan akar, kaulokalin untuk merangsang pembentukan batang, filokalin untuk merangsang pembentukan daun, dan antokalin atau florigen untuk merangsang pembentukan bunga. Para pembelajar, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran di atas, ujilah kemampuan kalian dengan mengerjakan kegiatan di bawah ini. Bila ingin menghasilkan tanaman yang cepat panjang tetapi memiliki batang yang kuat, hormon apa yang harus diberikan pada tanaman tersebut? Mengapa buah yang tua lebih cepat masak dibanding dengan buah yang muda? Para pembelajar, kalian sudah mengetahui bahwa untuk pertumbuhan tumbuhan ternyata faktor dalam sangat berpengaruh. Ini berlaku juga pada kita manusia. Motivasi dari diri kita sangat berpengaruh terhadap keinginan atau kegiatan yang kita lakukan. Maka selalu motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Salam sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.